Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan ayat 30 sampai 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salah satu kodrat manusia adalah untuk mencari tahu apa yang belum diketahui.
Manusia sebagai makhluk berakal budi dibekali hasrat ingin tahu. Manusia selalu ingin tahu dalam hal apa sesungguhnya yang ada, bagaimana sesuatu terjadi, dan mengapa demikian terhadap segala hal. Orang tidak puas apabila yang ingin diketahui tidak terjawab. Keingintahuan manusia tidak terbatas pada keadaan dirinya sendiri, tetapi juga pada keadaan di luar dari dirinya. Manusia berusaha mencari jawaban atas berbagai pertanyaan itu. Dari dorongan ingin tahu, manusia berusaha mendapatkan pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakan. Hasrat ingin tahu manusia terpuaskan kalau dia memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakan. Manusia adalah makhluk transenden yang tak pernah puas dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Rasa ingin tahu manusia tak pernah terpuaskan. Ia terus bertanya dan bertanya. Manusia ingin mengetahui segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Setelah Tuhan Yesus yang bangkit mendelegasikan tugasnya kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus mengumumkan kepada Petrus mengenai tugasnya sebagai muridnya. Petrus pun tahu akan tugasnya dan nasibnya sebagai murid Kristus. Kristus pun memintanya, "Ikutlah aku." Dalam Injil hari ini mengisahkan kepada kita bahwa Petrus memang mengikuti Kristus. Namun, sepertinya dia merasa tidak adil, tidak puas dengan sikap Tuhan. Kenapa cuma tugas dan nasib dirinya yang diumumkan Tuhan? Kenapa murid yang lain tidak? Petrus ingin mencari tahu tentang tugas dan nasib murid yang lain. Petrus punya hasrat ingin tahu yang besar. Karena itu, ia bertanya kepada Yesus tentang tugas dan nasib Yohanes, murid yang dikasihi. "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Tetapi rasa ingin tahu Petrus di sini adalah rasa ingin tahu yang negatif. Karena itu, Tuhan Yesus menegur Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Di sini sebetulnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Petrus tidak perlu khawatir karena itu bukan urusannya, bukan tugasnya. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa usahamu untuk mencari tahu itu tidak penting dan tidak ada manfaatnya bagi hidupmu. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada Petrus bahwa memberikan tugas kepada kalian semua adalah urusan saya, adalah tugas saya, dan bukan urusanmu atau tugasmu. Atau mungkin Tuhan juga mengatakan kepada Petrus bahwa engkau berusaha mencari tahu untuk apa? Apakah ada manfaatnya setelah kamu tahu? Apakah akan menjadi lebih baik setelah kamu tahu? Apakah dirimu akan menjadi lebih hebat setelah mengetahui semuanya? Apa hanya untuk kepuasanmu? Tuhan Yesus mau menyatakan kepada Petrus bahwa tugasmu itu ikut aku. Ikut aku, Guru dan Tuhanmu, jauh lebih penting. Ikut perintahku jauh lebih penting. Tuhan Yesus meminta Petrus untuk tetap setia mengikuti tugas panggilannya yang telah ia percayakan kepadanya. Tuhan Yesus mau menyadarkan Petrus bahwa untuk mengikutinya, orang tidak boleh terpengaruh kondisi atau keadaan orang lain.
Mengikuti Yesus haruslah dengan sebulat hati, apapun resikonya. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes adalah menjadi saksi akan karyanya. Dan kita diberitahu lagi oleh Yohanes mengenai tugasnya itu, yaitu dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Paulus juga adalah seorang yang ikut Tuhan, yang ikut perintah Tuhan. Paulus setia pada tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, yakni menjadi alat Tuhan. Ia mengikuti Tuhan dengan sebulat hati tanpa takut akan risiko. Meskipun di Roma ia ditahan, ia tetap saja memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita juga bersikap seperti Petrus, berusaha mencari tahu pekerjaan dan kehidupan orang lain. Atau dengan kata lain, kita sering kepo dengan kehidupan orang lain. Kita berusaha mencari tahu agar kita membuat perbandingan diri kita dengan mereka. Dan ketika kita menemukan kehidupan orang lain jauh lebih maju dari kita mulai mengeluh, merasa cemburu dan iri hati. Kita tidak sadari bahwa walaupun kita sama-sama manusia, namun Tuhan memberikan masing-masing kita tugas yang berbeda-beda untuk dilaksanakan. Terkadang kita terlalu khawatir dengan keadaan orang lain yang lebih maju dari kita. Hari ini Tuhan menegur kita untuk tidak perlu khawatir, karena itu bukan tugas kita, karena itu bukan urusan kita. Tuhan menegur kita untuk tidak mencampuri kehidupan orang lain. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa usaha kita untuk mencari tahu kehidupan orang lain itu tidak penting dan tak ada artinya bagi kita, tak ada manfaatnya bagi hidup kita. Itu berarti membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, tak ada nilai tambahnya bagi kita. Bahkan kita merusak diri kita sendiri. Tuhan juga mungkin akan bertanya kepada kita, untuk apa kamu ingin tahu kehidupan orang lain? Apakah ada manfaatnya setelah kamu tahu kehidupannya? Apakah akan membuatmu menjadi lebih baik setelah kamu tahu? Apakah dirimu akan menjadi hebat setelah mengetahui semuanya tentang orang lain? Tuhan meminta kita, ikutlah aku, Tuhan yang telah menyelamatkanmu, yang telah memberikanmu kehidupan. Ikut Tuhan jauh lebih penting, dan itulah tugas kita. Ikut Tuhan berarti kita tidak boleh terpengaruh dengan kondisi atau keadaan orang lain. Ikut Tuhan berarti ikut taat pada perintahnya. Tuhan menyadarkan kita bahwa Ia telah mempercayakan tugas yang berbeda-beda kepada masing-masing kita. Tuhan meminta kita untuk tetap setia mengikuti tugas panggilannya yang telah Ia percayakan kepada kita itu. Tuhan meminta kita untuk mengikuti perintahnya dengan sebulat hati, apapun resiko yang akan kita hadapi. Melaksanakan tugas pekerjaan kita dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh rasa syukur adalah sebagai tanda bahwa kita mengikuti perintah Tuhan. Tuhan meminta kita untuk tetap setia pada tugas apapun yang telah Ia percayakan kepada kita. Memang diakui bahwa ada orang yang dengan mudah menjalankan dan menyelesaikan tugasnya. Namun,
Ada orang juga yang harus melewati kesulitan dan penderitaan. Tugas apapun yang kita lakukan memiliki nilai dan harga di mata Tuhan. Maka, hargailah dan cintailah tugas dan pekerjaan. Karena melalui tugas-tugas itu, sebetulnya kita mengambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan. Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa hidup dan mati bukanlah urusan kita, tetapi itu adalah urusanku. Tuhan mau kita mengenali dan mengakui orang lain sebagaimana mereka adanya, bukan apa yang kita pikirkan tentang mereka, dan bukan kita menginginkan mereka menjadi apa. Apabila kita setia dan bersuka cita di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita, maka kita pun telah mewartakan tentang Tuhan yang bangkit, yang telah mempercayakan tugasnya kepada kita. Marilah bersama Bunda Maria, kita memohon kepada Tuhan agar mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Dan semoga Roh Kudus membantu kita untuk tetap setia dan tetap bertanggung jawab di dalam melaksanakan semua tugas dan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.